informasi yang gue dapet, Bro Vindi ini scalpingnya ini fokus di emas. Ya, XAU. XAU USD. Ya. Fokusnya. Kenapa emas? Kenapa? Dan metode ini, pertanyaan kedua, metode ini bisa dipakai selain emas gak? Oke. Oke. Gue jawab dulu yang kedua. Metode ini bisa nggak dipakai di selain per emas? Ya. Contohnya di BTC atau di GBP atau di saham? Jawabannya bisa. Bisa. Ada tapinya. Oke. Ada tapinya nih. Ini gue tanya ke Bro deh. Ya Bro ya. Kira-kira orang Indonesia mostly kalau cari duit sabar nggak? Kurang ya. Pengennya yang instan-instan aja ya. Pengen cepet. Mereka tidak mau proses. Ya. Dan kalau misalkan Bro bisa lihat di berbagai chart, berbagai pergerakan harga apapun, paling volatil apa sih? Emas ya? Emas itu paling volatil. Artinya kita bisa dapat take profit atau stop loss itu paling cepat. Paling cepat. Karena gue pernah trading misalkan di market GBP USD, Euro USD, AUD, AUD CAD ya, Kanada, terus JPY, USD JPY, UJ. Itu semua buat nyari 30 pips aja, nyari 3 poin aja, lamanya bisa seharian. Sedangkan di emas, nyari 3 poin, 4 poin, 5 poin, atau ya 30 pips sampai 50 pips itu dalam waktu 5 menit juga bisa. Kadang satu candle pun segitu kalau sekarang. Harga sekarang apalagi nih. Jadi ya sekarang itu emas sekarang lagi gila banget. Lagi volatil sekali. Lagi volatil banget karena kan perang dagang. Kemarin China beli sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi harganya kemarin sempat melonjak naiknya kencang banget dari gini, selama gue trading gue nggak pernah ngelihat emas dari harga 3.600 ke 4.300 dalam waktu sekitar kurang dari 1 bulan. Artinya berapa ratus dolar tuh? 36 ke 43 700 dolar. Dalam waktu kurang dari 1 bulan itu tidak pernah terjadi. Dan tidak pernah juga terjadi emas turun dalam satu hari 300 dolar kayak kemarin. 4.300 ke 4.000. Itu kemarin banget terjadi. Minggu lalu. Jadi ya itu sevolatil itu gitu loh. Karena kan emas itu kan bisa dibilang safe haven dan semua orang yang punya uang investasinya biasanya di emas. Dan emas batang pengaruh nggak harganya ke emas future? Pengaruh. Gitu loh. Makanya itu pergerakannya volatil. Itu intinya kenapa fokusnya XAUUSD. Paling volatil. Paling cepat dapat profit. Gak ada yang lebih volatil dari emas. So far no, for me. Even crypto. No. Meme coin. Kalau meme coin nggak mau komen. Banyak goreng. Gitu. Ada yang mungkin lebih volatil, cuman gak se-safe. Iya. Boleh dibilang banyak gitu. Yang buat lah gitu loh. Sedangkan kalau emas ini kan udah jelas dia aset seluruh dunia. Iya kan? Iya, betul. Gitu loh. Makanya itu yang paling aman, paling jelas ya di situ sebenarnya. Tapi Bro Vindi trading di yang lain juga nggak? Nggak. Investing Bitcoin ada. Bitcoin ada investing, ETH juga ada, cuman kemarin udah dicabut semua sih. Bitcoin kemarin waktu harganya sampai 2M aku udah cabut. Waktu ETH juga kemarin lagi banyak cabut ya. Mending cabut dulu karena kan bentar lagi juga halving katanya. Iya, bukan halving. Dia lagi ngedam sekarang kan, makanya ngedam kan gitu loh. Ada banyak tuh analis yang bilang ini akan sell ada yang bilang kan? Halving juga sih. 2026 ya, betul. Nggak tahu sih ya. Harusnya kan, sih 2 tahun sekali. Aku nggak begitu belajar sih. Nanti kalau ngomong salah jadi so tahu lagi ya. Betul, jadi mending diem aja. Mending diem aja. Ya yang aku tahu aja deh, udah deh. Nah, ada alasannya sebenarnya, Bro. Kenapa gue cuman trading di market XAUUSD aja? Satu, fokus. Buat apa sih kita investing pairnya banyak-banyak? Gunanya apa sih? Diversifikasi? Not really. Kalau satu aja bisa ngasilin, bisa aman. Kenapa ngapain banyak-banyak? Oke lah, diversifikasi. Kalau misalkan ya kayak yang gue lakuin, gue trade futures di market XAUUSD, sedangkan spot di tempat lain itu masih oke. Spot beli saham gitu loh. Tapi kalau semua di tradingin, semua pair, banyak kan Indonesia gitu, semua pair di tradingin, wah ini semua dicari kesempatan. Itu enggak, itu it's not necessary, Bro. Gitu loh. Berarti satu sekarang fokus di satu aja. Di kelas, di komunitas juga ngajarinnya fokus di XAUUSD, betul. Bro Vindi, indikator apa yang dipakai? Indikator Boleh apa yang di-share dipakai?
Jadi kelas gratis ya. Gue pakai 3 aja, EMA, RSI, ADX. Ini rasa udah pada tahu sih. MA, RSI, Exponential moving average. Ya. Ya, jadi moving average-nya metode eksponensial. Oke. Terus relative strength index sama ADX average directional index. Oke. Itu EMA itu buat lihat tren, RSI buat lihat momentum, dan ADX itu buat lihat volatility. tiga-tiga itu digabungin ya biasanya. Digabungin. Oke. Nanti di kelasnya itu juga diajarin. Diajarin kok. Oke. Bakal ada kelas? Ada. Boleh di-share dikit mungkin? Boleh, jadi kapan kelasnya? kalau webinar tiap hari apa ya? Rabu ya. Tiap hari Rabu ada. Kalau webinar, kalau workshopnya kita sebulan sekali. Rabu malam. Rabu malam. Itu free webinar. Nggak free sih, Nggak free, berbayar tapi berbayar. cuma cepet. Oke. Dan ini yang menariknya, semua orang ini di webinar setelah gue ajarin setuju. Ketika gue tanya, ini kelas 100.000 murah nggak? Kemurahan banget. Kalau harganya 30 juta harusnya masuk nggak? Masuk banget. Semuanya setuju kayak gitu loh. Karena memang sorry ya, banyak kan webinar cuman jual gimmick doang, gitu loh. Ya bukan jual teknikalnya. Nah kalau gue memang benar-benar murni jual teknikal. Meskipun gue akuin, gue setelah itu ada tawaran untuk, ayo masuk komunitas VIP buat yang mau-mau aja. Oke. Gitu. Tapi seenggaknya orang yang bayar 100.000 pun sudah dapat ilmunya, dan ilmunya itu bisa dipraktekkan. Udah banyak kok teman-teman yang kebantu dari situ gitu loh. Oke. Gitu. Offline kelasnya berapa? Offline kelasnya itu, aduh jangan disebutin. Jangan disebutin. Cuman lumayan lah. Lumayan. Itu sebulan sekali? Sebulan sekali ada. Tapi take notes, fasilitasnya ini berlakunya seumur hidup kok. Oke, lifetime. Jadi bukan membership, bukan subscribe, sekali bayar. Sekali seumur hidup, dan nggak ada biaya tambahan lagi sih. Gitu loh. Oke. Bro Vindi, ini agak sensitif ya, boleh nanya nggak tapi ya? Anything? Oke. Banyak stigma di luar sana yang ngomongin kayak trader itu kan udah bisa ngasilin, mereka klaimnya ngasilin ratusan juta sehari, bisa M bahkan gitu ya. Buat apa sih jual kelas lagi gitu ya? Ini pertanyaan yang gua tunggu-tunggu nih. Ini seru nih. Buat apa kita jualan kelas? Padahal katanya, ini banyak sih yang komen. Banyak sih. Katanya lu udah cuan bro, ngapain lu jualan kelas? Lu cuma jual kelas doang gitu kan? Berarti nggak beneran tuh tradingnya cuan segitu gitu ya? Iya, gini. Pertama, apakah ada yang salah dengan jual kelas? Enggak sih ya. Oke. Nggak ada yang salah. Emang kelas itu tujuannya buat apa? Mungkin gini sih, stigmanya jelek itu karena banyak yang orang jual kelas udah gitu member komunitasnya nggak di-treat. Itu banyak. Nah, apakah semua kelas seperti itu? Enggak. Boleh tanya ke member-member gue gimana. Kedua, buat apa gue jualan kelas kalau uang lu udah banyak? Pertanyaannya, emang you tahu uang yang lu bayarkan uang kelas itu larinya kemana? Apakah gue pakai buat pribadi? Kalau boleh jujur, terserah percaya nggak percaya. Tapi member-member gue udah tahu semua, dan gue udah buktiin ke mereka, gue tidak ambil uang kelas itu. Oke. Banyak expense-nya bro, buat hotel, buat tim gue. Sorry to say, rata-rata memang bukan yang berasal dari orang ada, dan sekarang semuanya jadi makmur. Artinya gue juga jadi berkat buat mereka. Ya, itu ya. Buat biaya iklan, lu tahu kan iklan mahal. Gitu. Dan ada sih memang jatahnya gue ada, tapi gue nggak ambil. Gue gini, karena base gue ini di pelayanan. Gue dulunya pelayanan gereja, dan sekarang gue melayani di bidang sini. Buat gue ini pelayanan, larinya ke sana juga gitu. Yang nggak harus gue detailin di sini kemana lah ya. Gitu. Nanti dibilangnya, soalnya kalau gue ngomong orang bilang nggak bakal percaya, bohong itu paling gitu kan. Jadi nggak usah gue sebutin juga. Cuman ya itulah faktanya gitu loh. Dan yang ketiga, dengan jual kelas gini, gue menyaring. Seenggaknya yang masuk ya ke kelas ini, ke komunitas ini, itu benar-benar orang yang memang ingin belajar, bukan yang ingin kaya instan. Lu mau kaya instan, kebanyakan mentalnya gak bakal mau bayar kelas, mendingan buat deposit. Ya itu pilihan lu gitu loh. Tapi kalau orang yang mau belajar, artinya memang dia pengen punya hasil yang panjang. Jadi gitu aja, gue udah menyaring itu sehingga komunitas ini terus positif. Gitu loh. Dan di sini diajarin kalau kita itu nggak bisa kaya instan dari trading. Tidak ada namanya kaya instan dari trading. Tidak ada kaya instan dari trading. Tapi semuanya proses. Dan yang terpenting adalah konsistensi, gimana caranya bisa tiap hari atau at least tiap minggu, tiap bulan bisa dapetin profit dari sini. Gitu sih alasannya. Jadi buat teman-teman, kelas dari Bro Vindi untuk ngebantu orang, tapi berbayarnya itu untuk melihat dia, untuk salah satu bentuk keseriusan ya. Iya. Ya, dia mau nggak sih? Gratis nggak? Gitu. Kalau sekolah gratis gimana? Tahu kan gitu loh. Gitu loh. Sebenarnya gitu aja sih, dan ya, lebih buat nyaring orang juga gitu. Karena kalau biar ada komitmen. Karena kalau free
taken for granted ya kadang-kadang. Iya. Ya. Karena sekarang gini, ini mindsetnya member-member gue pada bagus gitu loh. Ketika mereka bayar uang sekolah itu, tujuan mereka belajar ini adalah ketika nanti mereka udah bisa terjun, goal pertama mereka adalah gue harus lunasin dulu uang sekolah pakai hasil trading. Oke. Nah, artinya Ada target, ada target. ada goal, Dan setelah beres, barulah mereka menikmati profitnya. menikmati dan untuk keseharian mereka. Oke. Ada orang yang dengan ikut kelas maksain dengan modal terbatas, artinya mereka bayar uang sekolahnya ini akan lebih lama kan Ya, targetnya. Tapi seenggaknya mereka ada gitu loh. Oke. Oh, gue berarti kelas ini hitungannya jadi gratis nanti kan ujungnya kan. Betul. Karena apa, ilmu yang gue kasih dipraktekkan jadi gratis. Bener nggak? Ada orang yang dengan oke, udah ngerti belajar sekarang langsung dar modalnya besar. Oke. Ada namanya dari Bandung, Pak Lulu namanya. Nanti Oke. boleh disensor aja kali ya. Iya. Ya. Dia begitu ikut, udah gitu karena dia punya modal lumayan besar itu $10.000 ya, dan dia akhirnya kalau nggak salah 2 jam udah balik uang sekolahnya. Oke. Nggak semahal itu kok maksudnya. Oke. Tergantung modal sih, balik lagi sih. Dan di sini yang gue mau tekankan juga, satu, kelas ini tidak ada afiliasi sama broker. Oke. Gitu. You know lah afiliasi kan Ya. gimana ya sistemnya. Di sini ya you bebas mau pakai broker apapun terserah. Oke. Gitu. Yang penting apa semuanya? Yang penting gue pastiin brokernya aman lah gitu. You pakainya broker aman, jangan pakai broker sembarangan deh gitu kan. Karena ada juga broker-broker yang jahat ya. Oke. Gitu. Mereka biasa, "Pak, ini aman gak ya?" Aman gitu. Bebas kok, nggak ada pilihan apa-apa. Nggak ada paksaan pakai broker apa, nggak ada gitu loh. Dan yang kedua ya Kalau gitu. Bro Vindi pakai broker apa? Jangan sebut, nanti dibilangnya promosi. Ya kan? Biasanya memang Meta ya. Kalau Meta itu aplikasinya. Aplikasinya. Nanti Broker. dari situ kita nyatuin ke Broker. broker gitu loh. Oke. Cuman kalau gue sih harus broker lokal. Memang Kalau harus gue lewat mindset. broker kan? Harus. Nggak bisa trading nggak pakai broker Oke. gitu. Sorry, agak melebar. Dari profit itu kan pasti nanti dipotong broker fee sama pajak ya, kalau nggak salah. Udah dalam bentuk commission itu. Kalau kita broker lokal udah commission. Udah commission. Udah ada commissionnya. Dia udah include semua. Berarti misalnya, let's say di hari itu, misalnya ya 10%. Itu bersihnya berapa? Bersihnya berapa? Tergantung perjanjian dengan brokernya. You pakai komisinya berapa? Oke. Kan ada broker kan beda-beda. Ada yang satu lotnya $10, ada yang satu lotnya $1, satu lotnya $30. Itu beda-beda Oke. gitu loh. Misalkan kalau aku satu lotnya $10 yang aku commissionnya, berarti kalau kita trading misalkan tadi let's say 3 kali take profit, satu kali take profitnya $300 misalkan. Oke. Modal 10.000 nih. Ya. 3 kali TP artinya udah dapat 900, hampir 10% gitu kan, dipotong komisi sekitar $30 doang. Oh, oke. Kecil kok. 10 ya? Persen dari 1% 1% dari 1% ya. dari profit ya, kurang lebih. Oke.